Pernah kebayang nggak sih gimana data kesehatan kita, mulai dari catatan di puskesmas sampai data wabah nasional, sebenarnya dikelola? Dulu semuanya itu cuma tumpukan kertas di lemari yang berdebu. Sekarang kita lagi loncat ke era cloud atau awan. Ini dia kisah transformasi besar-besaran sistem informasi kesehatan di Indonesia. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar semuanya satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sistem informasi itu? Terus kita lihat dasar hukum dari pemerintah yang jadi pendorong utamanya. Habis itu kita masuk ke jantung revolusinya, yaitu cloud computing, dan lihat gimana teknologi ini melahirkan hal-hal keren seperti health as a service. Dan terakhir, kita akan cek realitanya di lapangan. Apa aja sih plus minusnya? Oke, bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebelum ngomongin yang canggih-canggih, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem informasi. Kalau kita ngomongin kesehatan modern, pasti yang kebayang gambar-gambar kayak gini kan? Semuanya serba canggih, terhubung, digital. Kelihatannya rumit banget, tapi percaya deh, di balik semua ini ada satu konsep dasar yang super simple yang jadi mesin penggeraknya. Yuk, kita bedah. Jadi apa itu sistem informasi? Gampangnya, bayangin aja ini kayak sistem saraf digital. Ada hardware dan software sebagai otaknya, ada data yang jadi aliran darahnya, dan tentu aja ada orang dan proses yang jadi sel-sel penggeraknya. Semuanya kerja bareng buat ngumpulin, ngolah, nyimpan, dan nyebarin informasi biar sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan mau sistemnya secanggih apapun, entah itu di rumah sakit raksasa atau puskesmas di desa terpencil, logikanya selalu sama. Selalu ada input atau data yang masuk, contohnya data pasien baru. Terus data itu diproses, kemudian menghasilkan output, misalnya rekam medis digital. Dan yang pasti, semuanya harus disimpan dengan aman. Nah, inilah mesin utama di balik semua transformasi digital. Oke, konsep dasarnya udah dapat. Sekarang kita lanjut dan lihat gimana konsep simpel ini ternyata jadi prioritas nasional yang bahkan diatur langsung oleh hukum di Indonesia. Nah, ini penting banget. Transformasi digital kesehatan ini bukan sekedar ide bagus atau inisiatif biasa, tapi ini adalah sebuah amanat. Payung hukumnya jelas, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 46 tahun 2014. Tujuannya cuma satu tapi besar, menciptakan sistem informasi kesehatan yang terpadu. Artinya, nggak ada lagi tuh data yang jalan sendiri-sendiri antar rumah sakit atau antar daerah. Tujuan dari PP ini bisa dibilang sangat ambisius. Intinya, pemerintah mau menjamin kalau informasi kesehatan yang berkualitas itu tersedia dan bisa diakses oleh siapapun yang butuh. Dan ini bukan cuma soal datanya akurat, tapi juga gimana caranya membangun satu sistem raksasa yang saling nyambung dari Sabang sampai Merauke. Strukturnya dirancang berjenjang, kayak piramida. Jadi, data dari fasilitas kesehatan paling bawah, kayak puskesmas atau klinik, itu bakal mengalir ke atas. Dari Vaskes ke tingkat kabupaten kota, lanjut ke provinsi, sampai akhirnya terkumpul semua di tingkat pusat atau nasional. Kalau ini berjalan ideal, pemerintah bisa punya gambaran utuh soal kondisi kesehatan seluruh bangsa. Tapi, pertanyaannya kan, gimana caranya membangun sistem sebesar dan serumit itu? Sistem yang bisa menghubungkan seluruh Indonesia. Jawabannya ternyata ada pada sebuah revolusi teknologi. Dan inilah dia sang pengubah permainan, cloud computing atau komputasi awan. Teknologi inilah yang membuat visi besar di PP 46 tadi jadi mungkin untuk diwujudkan. Dengan cloud, kita nggak lagi terikat sama server fisik di satu gedung. Data dan layanan bisa diakses dari mana aja lewat internet, seolah-olah pusat datanya ada di awan. Biar kita lebih paham lagi kenapa cloud ini begitu powerful, yuk kita bedah 5 karakteristik utamanya. Ini standar dari National Institute of Standards and Technology atau NIST. Pertama, layanan mandiri sesuai permintaan. Maksudnya apa? Gini deh, bayangin sebuah rumah sakit di Papua butuh kapasitas penyimpanan data tambahan. Mereka nggak perlu lagi telepon atau kirim surat ke Jakarta. Cukup buka portal, klik-klik, dan kapasitasnya langsung nambah. Instan. Kedua, akses jaringan yang luas. Ini yang bikin keren. Seorang dokter di puskesmas terapung di Kalimantan bisa buka rekam medis pasien lewat tabletnya. Sama gampangnya kayak dokter di rumah sakit mewah di Jakarta yang pakai komputer canggih. Asal ada internet, semua bisa terhubung. Ketiga, pengumpulan sumber daya. Coba bayangin ribuan server komputer digabung jadi satu kolam sumber daya raksasa. Nah, semua rumah sakit, klinik, dan puskesmas di Indonesia menciduk sumber daya dari kolam yang sama ini. Jelas jadi jauh lebih efisien dan hemat biaya. Keempat, elastisitas yang cepat.
Sifatnya itu fleksibel kayak karet gelang. Misalnya pas ada lonjakan kasus wabah, sistem pelaporan data bisa langsung melar buat nampung jutaan laporan baru tanpa jadi lemot atau down. Nanti kalau situasinya udah normal lagi, kapasitasnya bisa mengerut kembali secara otomatis. Dan yang terakhir, ini yang paling disukai bagian anggaran. Layanan terukur. Simpelnya, kita cuma bayar apa yang kita pakai. Kalau bulan ini data yang diolah sedikit, ya bayarnya lebih murah. Persis kayak kita bayar tagihan listrik atau air di rumah. Efisien banget. Oke, teknologinya udah kebayang kan sekeren apa? Sekarang gimana cara kita menerapkan model cloud yang super kuat ini secara langsung ke dunia layanan kesehatan? Konsep sebagai layanan ini paling gampang kalau kita ibaratkan mau bikin pizza. Ada IaaS, itu ibaratnya kita nyewa dapur lengkap sama oven dan kompornya. Terus ada PaaS, ini kayak kita beli adonan pizza yang udah siap, kita tinggal nambahin topping sesuka kita. Nah yang terakhir, SaaS, ini sama aja kayak kita pesan pizza yang udah jadi dan siap makan. Contohnya aplikasi rekam medis online yang tinggal kita pakai. Semua lapisan layanan ini pada akhirnya mengarah ke satu visi besar yang namanya XaaS atau Everything as a Service. Artinya, hampir semua fungsi digital termasuk yang sangat spesifik kayak analisis data wabah penyakit atau manajemen apotek bisa disediakan sebagai layanan siap pakai lewat cloud. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Dari model XaaS tadi muncullah turunan yang sangat spesifik, yaitu HaaS atau Health as a Service. Inilah penerapan nyata dari semua prinsip dan teknologi cloud yang udah kita bahas, tapi khusus dirancang untuk merevolusi cara kita memberikan dan mendapatkan layanan kesehatan. Wah, kedengarannya sempurna banget ya. Tapi tunggu dulu. Seperti teknologi lainnya, kita perlu melihat dari dua sisi. Ada keuntungannya, tapi ada juga tantangannya. Mari kita cek realitanya. Coba kita lihat perbandingannya. Di sisi keuntungan, jelas, biaya awal jadi lebih murah, pengembangan sistem lebih cepat, dan kolaborasi antar vaskes jadi lebih gampang. Tapi di sisi lain, resikonya juga nggak main-main. Ketergantungan sama internet yang stabil itu satu hal, tapi yang paling krusial adalah soal keamanan dan privasi. Ingat, yang kita bicarakan ini adalah data kesehatan kita yang paling pribadi dan sensitif. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sangat krusial. Seiring data kesehatan kita yang paling pribadi ini pindah ke awan, gimana caranya kita bisa membangun sebuah sistem yang bukan cuma efisien dan terintegrasi, tapi yang paling penting, sebuah sistem yang benar-benar bisa kita percaya dan terbukti aman.